Hello everyone, introduce myself. My name is Salvi Triani, NPM 22411053, kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Berpikir kreatif. Wirausaha selalu menggunakan otak kiri untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan otak kanan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatif. Jadi di sini wirausaha itu tuh otak kiri dan kanan itu tuh mempunyai fungsi yang berbeda ya. Yang otak kiri itu dia lebih menangkap logika dan simbol-simbol, sedangkan otak kanannya dia lebih menangkap hal yang bersifat intuitif dan emosional. Keterampilan kreatif. Begitu. Kalau otak kiri itu untuk logika dan otak kanannya untuk hal-hal yang kreatif. Berinovasi. Di sini ada pengertian dari inovasi adalah kemampuan menerapkan pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia. Nah, di sini ada inovasi itu memiliki beberapa makna yang penting yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, inovasi sebagai pembaruan. Yang kedua, inovasi sebagai perubahan. Dan yang ketiga, inovasi sebagai keunggulan. Jadi, inovasi itu pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperdaya kehidupan manusia. Cara berinovasi. Ada 4 cara di sini. Yang pertama, penemuan, mengkreasi suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contoh Tesla. Penemuan mengkreasi. Jadi di sini maksudnya itu kita mencari apa yang belum pernah muncul, apa yang belum pernah diperjualbelikan. Itu kita pikirkan dan kita inovasi. Nah, di sini ada contohnya seperti kerupuk belut. Kerupuk belut itu belum ada di kalangan pasar ya. Kebanyakan yang olahan belut itu tuh keripik ya yang saya dengar, tapi di sini ada yang namanya kerupuk belut. Nah, jadi itu tuh termasuk inovasi atau penemuan sebuah makanan ya. Itu inovasi baru gitu. Jadi itu proses yang belum pernah dilakukan. Jadi itu contoh dari inovasi. Yang kedua, pengembangan pada produk jasa. Nah, yang kedua ini ada contohnya seperti kopi. Kopi itu yang pertamanya banget rasanya cuman manis, dikasih gula. Sekarang itu udah banyak banget inovasi yang dikasih matcha, yang dikasih coklat, terus dikasih madu, banyak banget ya. Nah, itu termasuk inovasi. Dan yang ketiga itu ada duplikasi, peniruan produk, jasa, atau proses yang sudah ada namun menambah nilai untuk memperbaiki konsep yang telah ada agar bersaing. Contohnya kayak Live Food seblak kemasan. Nah, untuk seblak kemasan sendiri ini duplikasi, peniruan produk. Jadi yang tadinya seblak itu cuma bisa kita beli di tempat terus langsung dimasakin sama orang penjual tersebut, sekarang sudah bisa kita bawa pulang, sudah bisa kita masak sendiri, yaitu dikasih seblak kemasan. Itu yang dinamakan duplikasi, peniruan produk jasa. Nah, itu tuh untuk menambah nilai, untuk memperbaiki konsep yang telah ada. Itu termasuk inovasi juga. Yang keempat, sintesis. Perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Contoh, arloji pada Casio yang berubah dari analog ke digital. Nah, jadi kalau yang sintesis ini mengupgrade gitu ya. Persyaratan berpikir kreatif. Yang pertama, perlu persiapan. Seperti pendidikan formal dan informal. Yang kedua, usaha.
kumpulkan sebanyak mungkin ide, jangan dievaluasi terlebih dahulu. Jadi, yang dimaksud dengan usaha ini, kumpulkan dulu ide sebanyak mungkin, jangan dievaluasi terlebih dahulu. Nah, nanti setelah ide-ide itu muncul, sudah banyak tuh contoh-contohnya. Nah, kalian pahami dulu permasalahan secara mendalam, dari ide 1 ke ide 2. Nah, setelah kalian sudah menentukan, pilih yang paling terbaik dari segi biaya, hukum, dan sebagainya. Nah, nanti yang paling terbaik itu yang kalian pilih. Itu yang dinamakan usaha dan usaha evaluasi. Gitu. Jadi jangan terburu-buru untuk evaluasi. Kalian kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya, baru kalian evaluasi. Pilih dari yang terbaik dari segi biaya, hukum, dan sebagainya. Sekarang ada inti perbedaan kreatif dan inovatif. Kreatif memikirkan hal yang baru, berdaya cipta. Menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, menghubungkan ide-ide hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Contoh dari kreatif, ide untuk menemukan alternatif transportasi yang cepat, murah, dan mudah digunakan. Sedangkan inovatif, melakukan hal baru, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Pembaruan, menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Contoh inovasi, membuat aplikasi Gojek yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi di sini kalau kreatif itu tuh ya yang sama seperti yang pertama tadi saya jelaskan, kreatif itu tuh logika. Kalau inovatif tadi pergerakan. Nah, kalau kreatif ini kan kayak memikirkan ide-ide, kalau yang inovatif ini langsung praktek cara membuatnya. Itu bedanya inovatif dan kreatif. Di sini ada contoh lagi, contohnya seperti kalau sekarang seperti kayak Shopee. Nah, kalau ini yang ide kreatifnya contohnya memikirkan bagaimana sih supaya Shopee itu bisa berbelanja makanan juga. Makanan sesuai dengan daerah yang kita tempati gitu. Kayak sekarang ada Shopee Food kan. Nah, kita tuh memikirkan seperti itu. Nah, sedangkan kalau inovatif itu membuat kayak websitenya, bagaimana biar bisa masuk ke Shopee itu, bagaimana biar yang sebelumnya belum pernah ada gitu, membuat supaya ada di dalam Shopee itu. Nah, sekarang yang dinamakan Shopee Food itu termasuk inti perbedaan kreatif dan inovatif. Ada lagi contohnya seperti sosial media lainnya ya, seperti sekarang nih TikTok Shop. Sekarang udah ada TikTok Shop kan. Kalau dulu setahu saya belum ada. Nah, sekarang sudah ada. Nah, jadi kalau kreatif itu kita memikirkan bagaimana sih supaya di TikTok itu bisa belanja kayak di Shopee. Nah, untuk inovatifnya kita membuat langsung gimana sih biar bisa belanja juga di TikTok gitu. Langsung membuat. Untuk kreatif itu cuma memikirkan aja ya. Kalau inovatif itu langsung membuat. Seperti itu. Oke, baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.